Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan malam saat ini tanggal 2 Oktober 2010. Saya akan memberi judul Mimpi, Penglihatan, dan Firman Tuhan. Saudara, untuk menentukan hal-hal yang fundamental, tidak cukup kita berdasarkan mimpi atau bahkan penglihatan, tetapi yang harus menjadi patokan adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ada perbedaan yang sangat nyata antara mimpi, penglihatan, kemudian firman Tuhan. Saudara, meskipun di akhir zaman, ini seperti dinubuatkan dalam Kisah Rasul pasal 2, ini disitir dari kitab Nabi Yoel, saudaraku. Kisah Rasul 2 ayat 17 saya bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin, saudaraku. Untuk menentukan hal-hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, ini jangan kita berpatokan di dalam sesuatu yang kurang jelas, saudara. Jadi ada tingkatannya, saudaraku. Pertama ini mimpi, saudaraku. Mimpi itu memang kadang berasal dari Tuhan, saudaraku. Kadang pula berasal dari suasana psikologis kita. Kemudian kadang juga karena kondisi badan kita yang mungkin dalam kondisi sakit, tidak enak, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, yang mimpi yang merupakan bicaranya Tuhan, ini pun nanti harus disaring. Seperti ketika Fir'aun itu bermimpi mengenai 7 tahun kelimpahan yang diterjemahkan oleh Yusuf, kemudian yang disusul dengan 7 tahun kelaparan. Saudaraku, mimpi Fir'aun ini nggak ada artinya kalau tidak diartikan oleh Yusuf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi begitu, saudaraku, ada tingkatannya. Pertama ini mimpi, saudaraku. Ini dalam kondisi seseorang itu tidur dan tidak sadar. Kemudian tingkatan yang kedua, ini adalah penglihatan atau vision. Itu, saudaraku, itu pada saat kita sadar, saudaraku, dan kita melihat segala sesuatu yang merupakan perlambang-perlambang. Itu visi, saudaraku. Kemudian yang paling tinggi, ini adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, itu ya berbicara dan kita tangkap melalui makrifat. Kita betul-betul mendengar, melihat, merasakan. Itu firman Tuhan, saudaraku. Dan untuk menentukan hal-hal yang fundamental seperti yang sekarang kita songsong, saat ini kita menyongsong kedatangan Tuhan, kita akan segera menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa berdasar kepada mimpi-mimpi saja. Kalau mimpi harus diolah. Kita juga tidak bisa berdasar pada penglihatan-penglihatan saja. Karena penglihatan itu bersifat perlambang. Saudara, yang menjadi patokan utama adalah firman Tuhan. Kalau kita menerangkan mengenai kedatangan Tuhan, mengenai kitab Wahyu, saudaraku harus runtut. Tidak ada yang boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Saudara, atau mungkin saudara dikaruniai satu karunia khusus sehingga bisa berbicara kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada saudara. Itulah firman Tuhan. Dan kalau Tuhan itu berbicara, itu pasti ya dan amin.
Saudara, tapi kalau mimpi itu harus ditafsirkan, harus diartikan, diterjemahkan. Seperti ketika Raja Fir'aun mimpi mengenai 7 lembu, saudaraku, kemudian mengenai 7 mayang gandum, saudaraku, kemudian yang diartikan oleh Yusuf bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan, yang disusul kemudian dengan 7 tahun masa kelaparan yang besar, saudaraku, itu mimpi. Saudaraku, mimpi itu kalau tidak terjemahkan artinya nggak ada, saudaraku. Mimpi juru roti, mimpi juru minumnya Fir'aun itu juga nggak ada artinya kalau tidak diterjemahkan oleh Yusuf. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau saudara mendapat mimpi itu harus diolah. Di dalam satu ayat, saudaraku, digambarkan hubungan antara mimpi dan kebenaran firman Tuhan itu seperti hubungan jerami dan gandum. Memang ada hubungannya. Gandum ini dulu-dulunya dari jerami, saudaraku. Tapi, saudaraku, sekian persen dari hasil olahan itu yang berwujud jerami harus dibuang. Dan yang nanti menjadi gandum ini hanya sedikit. Saudara, kita akan membaca di dalam Yeremia pasal 23 ayat 28. Saya bacakan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Kemudian perhatikan baik-baik. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Saudara, saya ulangi lagi. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku dengan benar. Kemudian perhatikan keterangannya. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, jadi mimpi dengan firman Tuhan itu ibarat, saudaraku, jerami dengan gandum. Memang pada mulanya, saudaraku, gandum ini bersama-sama dengan jerami. Tetapi sebagian besar dari komponen tumbuhan itu adalah jerami. Dan yang nanti berhasil, saudaraku, ditampi kemudian menjadi gandum ini hanya sepersekian persennya, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau mimpi itu harus diolah. Kalau saudara ingin mendapatkan petunjuk mengenai akhir zaman, saudara mendapatkan mimpi, saudaraku, itu harus diolah, saudaraku. Seperti Fir'aun itu mimpi melihat lembu. Itu kejadiannya bukan lembu. Saudaraku, jadi beda, saudaraku, harus diolah dahulu, saudaraku. Seperti Yusuf, saudaraku, mimpi juga matahari, bulan, dan bintang, saudaraku, sujud kepadanya. Saudaraku, ini harus diolah. Kejadiannya tidak seperti itu, saudaraku. Jadi saudara yang mendapat mimpi, bahkan sekalipun itu mimpi dari Tuhan seperti Yusuf, seperti Fir'aun, tetapi kalau itu sifatnya mimpi, saudaraku, itu tidak bisa diterima secara langsung, secara letterlek, secara hurufiah, kemudian saudara artikan bahwa ini terjadi begini, saudaraku. Beda, saudaraku. Kalau mimpi itu harus diterjemahkan, karena beda, saudaraku. Hubungan antara mimpi dan firman Tuhan itu seperti hubungan antara, saudaraku, jerami dan gandum. Memang pertama, saudaraku, keduanya itu menyatu tetapi harus dipisahkan. Pada akhirnya sampai ketemu gandum firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu jangan mendasarkan mengenai kejadian-kejadian akhir zaman ini didasarkan oleh mimpi, nanti saudara keliru. Betul, saudaraku. Dasarkan kepada firman Tuhan pertama yang diterima oleh Rasul Yohanes yang namanya Kitab Wahyu. Kemudian kepada hamba-hamba Tuhan secara khusus, Tuhan itu berbicara langsung loh, saudaraku. Ngomong langsung.
Yang begitu kok dibandingkan dengan mimpi anak kecil, saudaraku. Ini beda, saudaraku. Kalau seseorang itu bertemu dengan Tuhan secara langsung, dia akan mendapatkan satu keterangan yang jelas tentang semuanya. Saudara, jadi kalau Musa itu ketemu dengan Tuhan secara langsung, dia bisa, saudaraku, kemudian menulis kitab Taurat, saudaraku, kemudian bisa membuat tabernakel secara detail, karena dia mendapatkan wahyu, bimbingan dari Tuhan secara langsung, suara Tuhan secara langsung. Hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan suara Tuhan secara langsung itu karyanya seperti itu. Seperti contohnya ini yang saya tangkap, yang saya mengerti sampai saat ini, seperti almarhum Pendeta F.G. Van Gessel, saudaraku, yang mendapat pewahyuan tentang tabernakel, saudaraku. Dia, saudaraku, mendapatkan pewahyuan itu begitu luar biasa detail, saudaraku. Bahkan yang saat itu belum beliau pahami, saudaraku, saat ini terbuka, saudaraku. Karena memang seperti itu rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudara, mimpi, kemudian penglihatan pun harus diolah. Seseorang yang doa, puasa, mendapat penglihatan itu sifatnya perlambang, saudaraku. Wah, Pak Pendeta, saya mimpi melihat ada burung Raja Wali terbang yang menangkap seekor ular. Artinya apa, saudaraku? Saya pernah ditanya seperti itu. Oh, itu bagus, itu mimpi. Akan ada kemenangan dari anak-anak Tuhan yang akan mengalahkan tipu muslihat ular atau iblis, saudaraku. Jadi, saudaraku, penglihatan pun harus diterjemahkan, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kalau Tuhan itu berbicara, saudaraku, Tuhan itu memberitahukan segala sesuatunya dengan jelas, runtut, kronologis, dan tidak bertentangan dengan kitab Wahyu itu, saudaraku. Jadi, jangan mendasarkan segala sesuatu tentang akhir zaman, apalagi, saudaraku, untuk mengungkap buka rahasia kitab Wahyu, apalagi, saudaraku, itu didasarkan lewat mimpi, saudaraku, nanti keliru. Rasul Yohanes ini sudah wahyu, saudaraku, sudah merupakan satu perkataan dari Tuhan. Jangan diterjemahkan dengan mimpi lagi, saudara, nanti akan balik. Wahyu harus diterjemahkan dengan wahyu, saudaraku. Saudara, jadi kalau saudara ingin memahami kitab Wahyu dengan benar, saudara harus betul-betul banyak merendahkan diri. Jangan meninggikan diri, saudara tidak akan paham. Merendahkan diri, saudaraku, menyadari betapa banyak kekurangan diri ini. Manusia hina, penuh cacat celah, yang harus bertobat memanfaatkan korban Kristus. Nanti saudara baru akan paham. Bahkan jikalau Tuhan berkemurahan, Tuhan berbicara langsung kepada saudara lewat makrifat-Nya. Dia bersuara, berbicara langsung, memberitahu, saudaraku, secara jelas, saudaraku, apa-apa yang akan terjadi. Bukan mimpi lagi, saudaraku. Kalau mimpi itu, saudaraku, betul-betul beda dengan arti yang sesungguhnya. Saudara, beberapa saat saya ada orang konsultasi sama saya, Pak Pendeta, saya mimpi nemu uang banyak sekali. Saya malah katakan, kamu akan dapat masalah, saudaraku. Karena uang itu, saudaraku, kekayaan duniawi, saudaraku, kejayaan, itu Rasul Paulus katakan itu sampah. Dari pandangan Tuhan itu seperti sampah. Saudara, mimpi itu penglihatan Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, saudaraku. Betul, dia dapat masalah, malah kena sakit penyakit, saudaraku. Padahal mimpinya dapat duit, saudaraku. Ada lagi seorang bapak di Surabaya, di Dupak, Masigit dulu saya masih ingat. Mimpi diceritakan sama saya. Pak Pendeta, ini sudah lama sekali, tahun 90 sekian, saudara. Saya mimpi digigit, dikejar-kejar buaya. Saya bilang, hati-hati Bapak, ini satu penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah, jantung, dan sebagainya. Betul, saudaraku, Bapak ini kena stroke akhirnya, saudaraku. Saudara, kadang Tuhan berbicara seperti itu dari sudut pandangnya Tuhan. Ada seorang teman saya juga, saudaraku, mimpi, Mas,
nyeluke sama saya Mas gitu, karena sahabat dari kecil saya. Saya mimpi digigit ular kobra. Nah, itu masalah, itu penyakit Mas. Saya bilang begitu. Betul, dia juga kena stroke, saudaraku. Mimpinya digigit ular kobra, saudaraku. Jadi mimpi itu beda dengan kenyataan, saudaraku. Ada lagi seseorang yang mimpi, Pak Pendeta, saya mimpi dapat ikan banyak sekali. Saya terangkan, ikannya ikan apa? Saya tanya begitu. Karena nanti beda kalau ikan gabus atau ikan yang bersisik seperti ikan gurami dan lain sebagainya. Oh, itu ikannya seperti ikan kakap, Pak Pendeta. Oh, kamu mau dapat berkat. Betul, saudaraku, dapat berkat dia. Saudaraku. Ada lagi yang mendapat mimpi, saudaraku, dapat ikan gabus. Ikan gabus itu bahasa Jawanya itu kutuk, saudaraku. Saudaraku, jadi Tuhan itu kalau berbicara itu seperti itu, saudaraku. Ini saya mau dapat apa ya ini, Pak Pendeta? Saya itu mimpi mengail, dapatnya ikan tapi ikan gabus. Waduh, kami ini mau ketemu dengan orang-orang yang tidak tulus, saudaraku. Orang yang hidupnya kena kutuk, saudaraku. Ikan gabus itu dalam bahasa Jawanya kutuk, saudaraku. Dan betul, dia ketemu orang-orang yang menyebalkan, yang membuat bisnisnya tidak lancar. Dia ketemu orang-orang yang hidupnya di dalam kutuk Taurat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku, ada lagi yang mimpi mendapatkan emas, berlian, permata. Itu bagus, itu berkat, saudaraku. Mendapatkan cincin, saudaraku. Oh, itu kamu mau mendapatkan cinta suci dari seseorang. Saya katakan begitu, saudaraku. Dan betul mendapat jodoh, saudaraku. Ada lagi, saudaraku. Banyak sekali, saudaraku. Jadi saya tentang hal mimpi ini, saudaraku, oleh kemurahan Tuhan saya mendapatkan satu pengertian yang dalam ya. Saya bukan dukun ya, saudaraku, tapi saya hamba Tuhan yang oleh kemurahan Tuhan, Tuhan percaya untuk mengerti banyak rahasia tentang mimpi. Saudaraku, Yusuf itu juga bukan dukun, tapi dia tahu mimpi, saudaraku. Jadi bukan dukun saja yang tahu mimpi, hamba Tuhan yang dipenuhi dengan hikmat dan makrifat Tuhan itu tahu tentang mimpi. Saudara kalau tanya mimpi, jangan panjang-panjang, jangan yang aneh-aneh ya, saudara. Boleh juga tanya, tapi jangan sering-sering, nanti kurang tepat ya, saudaraku. Boleh nanti tanya lewat WhatsApp pada saya ya, saudaraku. Nomor WhatsApp saya ada di bawah, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mimpi dengan kenyataan ini, saudaraku, ini betul-betul berbeda, saudaraku. Mimpinya bagus dapat duit, kenyataannya dapat sakit penyakit. Kenapa begitu, saudaraku? Karena duit, kekayaan dunia dan lain sebagainya itu dari pandangan Tuhan. Rasul Paulus katakan itu sampah. Saudaraku, akhirnya dapat masalah orang itu, saudaraku. Saudara, mimpinya, saudaraku, digigit ular. Digigit ular kobra. Saudaraku, saya bilang itu penyakit, Mas, saudaraku. Betul, saudaraku, kena stroke. Ya, meskipun nanti akhirnya bisa mengalami kesembuhan juga, saudaraku. Tapi benar, saudaraku, karena saya sudah pengalaman lama sekali dalam hal seperti ini, saudaraku. Di dalam hal mimpi, penglihatan firman Tuhan yang audible secara langsung, saudaraku, saya mengerti mengenai hikmat dan makrifat, saudaraku. Tuhan memberikan saya satu pengertian, saudaraku. Oleh karena itu saya beritahu saudara, kalau saudara mau mengartikan kitab Wahyu, saudara mau mengerti tentang kitab Wahyu, saudaraku, saudara jangan berdasar mimpi, saudaraku. Kitab Wahyu itu sudah wahyu, bukan sekedar mimpi. Dan wahyu ini harus dijabarkan, diungkap-bukakan lewat, saudaraku, pewahyuan juga. Saudara yang dikasih Tuhan, memang dikatakan seperti dalam Kisah Rasul tadi, di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya, kemudian teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, akan bernubuat, yang tua-tua akan mendapatkan mimpi dan lain sebagainya. Memang itu terjadi, saudaraku, tetapi mimpi itu pun harus diterjemahkan, saudaraku. Mimpi melihat bintang di langit, saudaraku, itu apa artinya, saudaraku? Ada artinya, saudaraku. Mimpi, saudaraku, Tuhan datang di langit menaiki awan-awan, tapi itu baru mimpi, saudaraku. Itu ada artinya juga, saudaraku. Jadi
Jangan mimpi yang saudara terima di dalam tidurmu, di dalam kondisi badanmu tidak sadar itu, kemudian saudara anggap itu merupakan satu kejadian sesungguhnya. Mimpi itu harus diterjemahkan. Saudara, karena itu bahasa Tuhan, itu pandangan mata Tuhan. Saudaraku, yang ditaruh kepada hati saudara saat saudara tidur. Karena ketika saudara itu terbangun, saudara kurang peka. Oleh karena itu Tuhan menaruh matanya ketika saudara tidur, ketika saudara tidak sadar. Tuhan memberikan penglihatannya kepada saudara dalam bentuk mimpi. Saudaraku, itulah karena itulah mimpi itu demikian harus diartikan. Seperti tadi saya katakan, saya mimpi nemu dapat duit, mah dapat penyakit, saudaraku, artinya saudaraku. Saya mimpi dapat permata, dapat jodoh, saudaraku. Saya mimpi mencium seseorang, itu bagus kamu mendoakan seseorang, saudaraku. Kenapa sampai saya bisa menyimpulkan seperti itu? Ini ada rahasianya, saudaraku. Mencium itu bahasanya, saudaraku, dari tabernakel, dari rahasia tabernakel. Bau-bauan yang harum di hadirat Tuhan, saudaraku. Kemenyan yang dibakar di mezbah dupa itu menimbulkan bau-bauan yang harum, saudaraku. Orang yang sedang mendoakan orang lain dengan tulus itu di dalam penglihatan, di dalam mimpi itu ketemunya, saudaraku, itu mencium, saudaraku. Saudara, kalau saya kasih rahasia yang lebih dalam lagi nanti luar biasa. Nanti rahasia Kidung Agung itu semuanya terbuka. Mengenai hubungan antara Raja Salomo dengan permaisurinya yang sepertinya seolah-olah porno di Kidung Agung itu, saudaraku, itu kalau diterjemahkan luar biasa sekali, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mendasarkan segala sesuatu yang fundamental, apalagi yang berkaitan dengan akhir zaman, dengan kitab Wahyu ini berdasarkan mimpi-mimpi saudara, nanti akan keliru. Itu harus dibuka dengan pewahyuan. Tuhan harus ngomong secara langsung kepada hambanya. Kalau cuma mimpi itu baru perlambang kecil, jauh sekali dari firman Tuhan, masih jauh. Antara jerami dengan gandum itu jauh, saudaraku. Memang asalnya, saudaraku, gandum itu dari jerami tadi, tapi dipisahkan, dipilah-pilah, akhirnya jadilah gandum. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengerti rahasia kitab Wahyu, kalau sudah bermimpi, dipilah-pilah dulu. Nanti akhirnya saudara akan baru tahu arti mimpi itu. Saudaraku, kecuali saudara ini seperti hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, seperti 7 bintang itu yang secara audible bisa mendengar suara Tuhan, petunjuk Tuhan secara langsung, ya sudah, itu benar, itu merupakan suara Tuhan, saudaraku. Dan itu pasti sesuai dengan kitab Wahyu, nggak akan ada yang bertentangan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi demikian saya menyampaikan satu nasihat malam hari ini mengenai mimpi, penglihatan, dan firman Tuhan. Itu bedanya seperti apa? Kurang lebih hubungannya itu seperti jerami dan gandum. Memang permulaannya mereka satu, tetapi akan dipisahkan nanti sampai ketemu gandumnya. Saudaraku, mimpi itu juga begitu, harus disaring, kemudian diterjemahkan, baru ketemu artinya, menjadi firman Tuhan. Saudaraku, menjadi kebenaran, menjadi kehendak, menjadi sabda Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi jangan memutuskan segala sesuatu yang fundamental, teristimewa, rahasia tentang akhir zaman. Ini hanya sekedar dari mimpi, dari penglihatan. Kalau saudara menyandarkan dengan hal-hal seperti itu, nanti akan keliru, saudaraku, benar. Kitab Wahyu ini harus diterjemahkan oleh orang yang mendengar suara Tuhan lewat makrifat secara jelas. Saudara, saya belajar kitab Wahyu ini mulai tahun 90 sampai sekarang berapa tahun coba? 90. 30 tahun, saudaraku. Saya tidak sehebat Yusuf. Kalau Yusuf 30 tahun sudah menjadi penguasa di Mesir, tetapi saya 30 tahun masih belajar. Saudaraku, Musa juga belajar itu lama sekali, 40 tahun, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mengerti satu rahasia firman Tuhan ini,
Kita butuh kerendahan hati, kita butuh belajar firman Tuhan, jangan mengandalkan mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, nanti salah-salah, nanti saudara terjerumus kepada satu yang keliru yang di dalam Alkitab disebutkan. Mereka seolah-olah beribadah kepada malaikat, berkajang kepada penglihatan-penglihatan yang tidak ada dasarnya, saudaraku. Jangan sampai nanti terjebak ke sana. Saudara, kiranya Roh Kudus dan kekuatan Imam Besar Agung Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam penuaian. Haleluya. Amin.